Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi if tunggal, if ganda, dan fungsi teks logika di Microsoft Excel. Untuk tutorialnya, kita check it out. Oke, kita langsung saja. Di sini saya punya data kelulusan siswa, di mana di sini ada kolom keterangan dan grade. Nah, untuk mengisi kolom keterangan di sini ada ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, di mana di sini untuk mengisi kolom keterangan, jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka di sini keterangannya lulus dan selebihnya gagal. Kemudian di sini untuk mengisi kolom grade di sini ketentuannya adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 91, maka grade-nya adalah A. Jika nilainya lebih dari sama dengan 81, maka grade-nya adalah B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 71, maka grade-nya adalah C. Jika nilainya lebih dari sama dengan 61, maka grade-nya adalah D. Dan yang terakhir, jika nilainya lebih dari sama dengan 51, maka grade-nya adalah E. Oke, setelah kita membaca ketentuan yang sudah ditentukan, ya kita bisa langsung saja kembali ke file Excel-nya. Nah, di sini untuk mengisi kolom keterangan, ya tadi kan sudah di ketentuan sudah ditentukan. Jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka keterangannya adalah lulus. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi if tunggal, ya. Nah, di sini untuk menggunakan fungsi if tunggal, pertama kita posisikan dulu ya, pastikan selnya ini letaknya berada di sel D2 ya. Nah, kemudian setelah itu kita ketik sama dengan di sini, kemudian masukkan rumusnya yaitu if, kemudian kurung buka. Nah, kemudian sel yang kita tuju, di mana sel yang kita tuju atau sel yang menjadi acuan di sini adalah sel C2. Nah, kenapa di sini yang dituju adalah sel C2? Nah, karena di sini kan untuk kolom nilai itu kan letaknya ada di kolom C ya. Nah, sementara nilainya si Aldi ini kan posisinya ada di sel C2. Nah, jadi sel C2 ini akan kita jadikan acuan ya. Gitu, akan kita jadikan sel acuan. Nah, kemudian setelah selnya masuk ya, setelah selnya kita masukkan di sini, nah barulah kita masukkan keterangannya ya. Keterangannya apa tuh? Tadi kalau nilainya lebih dari sama dengan 75 maka lulus ya. Nah, berarti kita masukkan di sini keterangannya lebih dari sama dengan 75, oke. Koma, kutip 2 ya. Lebih dari sama dengan 75 apa? Lebih dari sama dengan 75 di sini maka keterangannya adalah lulus ya. Oke, jadi nanti maksudnya kalau kita ngetikkan angka lebih dari 75, maka nanti di kolom keterangan ini, di sel D2 ini, maka nanti akan muncul keterangan lulus ya. Gitu. Jadi kalau contoh umpama kita masukkan 90 nih ya contohnya. Nah, maka nanti secara otomatis di sini keterangannya adalah lulus. Nah, kemudian koma, kutip 2. Nah, kemudian kalau salah ya di sini kan sudah ada keterangan ya. Value if false ya. Value if false. Maksudnya kalau kita mengetikkan keterangan yang salah, maka nanti akan muncul keterangannya apa? Muncul keterangannya adalah gagal ya. Oke, gagal. Kemudian kurung tutup. Nah, contoh value yang salah bagaimana? Ya, value atau nilai yang kita masukkan itu adalah kurang dari 75 ya. Jadi kalau kita nanti masukkan di kolom keterangan di sini kurang di bawah 75, contoh 60 ya, maka nanti secara otomatis ya itu akan muncul keterangan gagal ya. Kenapa gagal? Karena kan value-nya salah ya. Gitu. Karena value-nya nggak masuk ketentuan yang ada di sini. Nah, maka itu akan dianggap salah ya atau false. Nah, jadi ketika false, jadi ketika keterangannya false ya atau salah, maka dia akan menampilkan tulisan gagal. Kalau sudah, kita bisa enter di sini. Nah, kayak seperti ini ya. Nah, coba kalau kita masukkan di sini 60, coba kemudian kita enter. Maka secara otomatis nanti di sini keterangannya di sel D2 itu akan munculkan keterangan gagal. Karena apa? Karena ketentuannya salah ya. Gitu. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di rumus, maksudnya gitu ya. Nah, karena di sini ketentuannya adalah C2 lebih dari sama dengan 75 ya.
Jika kondisinya benar, ya jika si user itu memasukkan angka lebih dari 75, maka nanti dia akan langsung menampilkan keterangan lulus seperti itu. Karena apa? Kondisinya adalah benar ya. Di sini sudah ditulis ya. The value if true ya, jika nilainya benar ya. Nah, maka nanti keterangannya lulus. Nah, jika nilainya salah ya, maka nanti keterangannya gagal. Gitu. Oke, itu maksudnya ya, gitu. Nah, di sini kita coba ganti lagi 90. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tarik ke bawah ya, seperti ini. Oke, posisikan pointer mouse-nya di pojok kanan bawah dari selnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti dia secara otomatis akan menampilkan pesan atau keterangan siapa saja yang gagal dan siapa saja yang lulus. Nah, di sini 60 gagal, iya, karena di sini kan 60 itu posisinya ya, posisi keterangannya kan ada di kurang dari 75 ya. Nah, otomatis di sini keterangannya adalah gagal. Seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk yang if tunggal. Oke, setelah kita mengisi kolom keterangan menggunakan if tunggal, nah sekarang kita lanjut mengisi kolom grade menggunakan if ganda. Nah, di sini untuk grade tadi sudah dibacakan juga ya di awal untuk ketentuannya, di mana di sini untuk grade ya, itu jika nilainya lebih dari sama dengan 91, maka grade-nya adalah A, lebih dari sama dengan 81, grade-nya B, lebih dari sama dengan 71, grade-nya C, lebih dari sama dengan 61, grade-nya D, dan lebih dari sama dengan 51, maka grade-nya adalah E. Ya, setelah kita baca keterangannya tadi, ya kita bisa langsung saja kerjakan. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan sama dengan, ya, sama dengan if, oke, kurung buka. Nah, kemudian kita masukkan sel acuannya, di mana sel acuannya di sini kita masih gunakan sel C2, ya. If C2, ya, di sini lebih dari sama dengan 91, maka di sini grade-nya adalah A, oke. Oke, A, kemudian koma lagi, ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi if-nya. If, ya. If, kemudian selnya, sel acuannya, sel C2, ya. Lebih dari sama dengan 81, ya. Maka di sini grade-nya adalah B. Kemudian kita masukkan lagi koma, ya. If lagi di sini. If, ya. If selnya, sel C2, ya, lebih dari sama dengan 71, oke, koma, kutip 2, maka di sini grade-nya adalah C. Oke, kemudian koma lagi, masukkan lagi if-nya, if, ya. Kemudian selnya, sel C2 lebih dari sama dengan 61, ya, 61, maka di sini keterangannya adalah D, ya. Nah, selebihnya kita langsung aja masukkan, ya. Langsung aja masukkan hasilnya. E ya, gitu. Masukkan aja hasilnya yaitu E. Jadi jika tidak keempat-empatnya, maksudnya gitu ya. Jika tidak keempat-empatnya, maka di sini keterangannya adalah E ya. Gitu. Jadi selain itu ya di sini keterangannya adalah E. Oke, kalau kita kemudian kita kasih kurung tutup. Oke, kurung tutupnya ada 4 ya. Nih. Ya, ini kita hitung aja kurung bukanya di sini 1 2 3 4. Ada 4. Nah, oke, kalau sudah kita enter. Nah, oke, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, ya seperti ini ya. Oke, kita cek. Nah, di sini untuk 90 ya, 90 maka grade-nya B. Oke, benar ya, grade-nya B ya. Nah, karena yang A itu kan lebih dari 91 ya, berarti 90 itu masih masuk kategori B. 60 benar ya. Nah, karena kan yang D itu kan lebih dari sama dengan 61. Berarti ini 60 ya, karena di sini 60, berarti di sini keterangannya adalah E. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk if tunggal dan if ganda menggunakan data kelulusan siswa. Nah, di sini langkah terakhir ini bisa kita desain ya tabelnya menggunakan border. Ini kita blok aja semua seperti ini dari sel A1 sampai dengan sel E8 ya. Kemudian di menu home ya kita cari menu border di sini. Kemudian pilih yang all border. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita blok ya. Nah, kolomnya kita blok, kemudian kalian bisa cari yang gambar ember miring seperti ini.
Nah, ini kolomnya bisa kita ganti warnanya seperti ini. Ya, kemudian ini bisa kita letakkan jadi rata tengah. Ini tinggal diblok saja selnya ya atau kolomnya dari sel E2 sampai dengan sel E8. Ini kita blok seperti ini. Oke, kemudian ini kita taruh jadi rata tengah. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk if tunggal dan if ganda.